Kan Deddy Sitorus juga mengaku terbuka kalau Pak Jokowi ingin tahu siapa namanya, ya kan? Saya akan ajak nanti ngopi-ngopi katanya. Ngapain ngopi-ngopi sama orang Sutrisno? Abang lihat aja kalau dia ngomong, ya kan matanya melotot, mukanya jelek sekali loh bang itu bang. Pak Jokowi nggak akan tertarik gitu? Enggak lah, siapa dia? Siapa dia bang gitu? Ya demi sebuah informasi barangkali memang dekat. Jadi tahu kan Pak Jokowi. Ya deh, Nggak ada bang, abang. Deddy Sitorus biar saya tahu siapa nama utusan yang ini mengaku. bohong besar, tipu-tipu, omon-omon, dan dia ini nothing gitu loh. Ngapain kita mesti urusin beliau si Deddy gitu loh. Pak Jokowi lebih baik kan urus rakyat, ya kan ngurus Pak Prabowo, Mas Gibran. Jadi nggak ada gunanya bang ketemu sama orang ini. Lihat aja mukanya aja muka stres gitu loh bang. Ya kan penuh kebencian tuh kalau dia ngomong itu mukanya tuh penuh kebencian, sumpah serapah, ya kan. Mungkin dia ngomong mulutnya bau banget itu bang. Itu. Nah, dia juga kan menghasut, bahkan menghasut kepada presiden agar menghindar untuk berkomunikasi lagi dengan Pak Jokowi. Emang siapa dia? Itu nggak akan digubris juga oleh Presiden Prabowo? Ya nggak mungkin lah, jangankan dia, bosnya dia, ya majikannya dia, ya kan mereka ini kan hanya petugas partai atau jongosnya Megawati Soekarno Putri, ya kan. Itu aja nggak didengar oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi, mau kau lagi, ya kan? Siapa lu gitu loh? Enggak bang, karena bukan. Jadi gini. Saya rasa Pak Jokowi atau Pak Prabowo pasti akan mendengar siapapun rakyat kita, even rakyat jelata ya. Ya saya ini siapa gitu, tapi bisa dipanggil Pak Jokowi, kemarin dipanggil Pak Prabowo, kemarin dipanggil Pak Mas Gibran dalam hari yang sama. Tapi kan mungkin mereka memanggil kita atau masyarakat yang lain, karena kan ada nilai-nilai kebenaran di situ. Ada nilai-nilai ada gagasan-gagasan yang untuk bagaimana kita menyatukan bangsa atau berjuang bersama untuk Indonesia yang maju. Kalau penyinyir ini mau dipanggil bang, mau buat apa gitu loh. Kemarin aja kita lihat Bu Mega memerintahkan jangan ikut retret. Pak Prabowo nggak bergeming, ya kan? Nggak ada tawar-menawar, ya kan? Jadi akhirnya yang ada mereka akhirnya ikut retret gitu loh. Bahkan Pak Prabowo malah bilang kalau Anda keberatan silakan mundur kan lagi. Iya bang. Jadi ini kan hanya omon-omon aja bang, ya kan. Tipu-tipu, bohong-bohong. Nggak ada mengandung kebenaran sedikit pun. Kira-kira Bang Sil, kalau ini dianggap memang Pak Jokowi tidak akan bertindak apapun, kira-kira ada nggak sih batas ya sikap yang seperti apa dari para haters ini termasuk elit PDIP ini ya untuk Pak Jokowi benar-benar bertindak pada level yang seperti apa yang dibatas apa yang ditolerir sehingga kalau itu dilakukan nggak ada lagi Pak Jokowi pasti akan melakukan sesuatu yang sifatnya konkret gitu loh. Ya saya pikir biar saja ya bang. Ini kita ngomong Pak Jokowi ini udah tahap orang yang menurut saya ini sangat bijak, ya kan. Beliau bahkan jangankan baru begitu bang, dulu dibilang ibunya Gerwani, ya kan, termasuk ijazahnya palsu. Ya nggak ada beliau mengambil tindakan apapun. Tapi ingat, rakyat makin mencintai Pak Jokowi, gitu loh. Pak Jokowi bisa menang bukan karena faktor PDIP, karena memang rakyat suka bang, gitu loh. Termasuk kemarin kita lihat lagi bahwa Pak Prabowo Mas Gibran menang itu karena rakyat termasuk dengan yang bareng-bareng dengan Pak Jokowi, gitu bang. Masalahnya kan yang membuat publik ini merasa bersemangat dengan statement Pak Jokowi adalah dengan mimik serius, sabar itu ada batasnya, gitu lah Bang Silver. Artinya kan itu dalam ya, ada penekanan, intonasi di situ. Sabar itu ada batasnya. Belum pernah loh selama 10 tahun. Oh dulu pernah mau membalas bang. Jadi abang jangan lupa. Saya ini satu orang yang punya ingatan juga kuat. Waktu kampanye, saya dihina, difitnah, dijelekan. Suatu saat saya akan membalas. Tapi sampai hari ini juga enggak. Ya berarti, ini ungkapan beliau. Ya kan? Ungkapan mungkin
beliau agak kesel atau apa, ya manusiawi lah Bang. Tapi dari hatinya beliau ini suatu orang yang mau memaafkan, mau merangkul orang. Jadi kalau menurut saya Pak Jokowi juga sadar bahwa nanti kayak orang seperti si Dedi atau tahun PDIP, mereka sebenarnya kan sudah dihukum rakyat dengan kemarin-kemarin itu Bang. Kalah lah, banyak yang ditangkap korupsi lah. Mereka akan menemukan menemukan ganjarannya sendiri gitu loh Bang. Tanpa dibalas oleh Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi nggak akan membalas ya. Keyakinan saya, karena dari dulu hampir 10 tahun, lebih 11 tahun saya kenal beliau, ya kan. Nggak pernah tuh yang begitu-begitu. Umpama kita ada laporan si A begini, si B berkhianat, ya beliau iya aja. Hanya nggak pernah juga sumpah serapah maki-maki, nggak pernah gitu loh Bang. Berarti memang Pak Jokowi merasa ini hanya kesel dan itu sifatnya spontan karena ditanya oleh media, ya kan? Berarti tidak akan ada tindakan apapun. Ya, dan beliau kan tidak mengumpulkan media untuk mengungkapkan. Waktu itu kan doorstop Bang. Ya mungkin beliau juga lagi habis ini ditanya ya kan, ya udah gitu loh. Insidentil lah. Karena kalau begini-begini terus ya kan, seolah-olah begini Bang Sil, penilaiannya Pak Jokowi juga takut juga sih sebenarnya. Enggak sih Bang, kan ini udah berlangsung 11 tahun. Abang harus ingat itu. 11 tahun ya? Iya dong, lebih dong. Dari zaman 13, dari zaman gubernur dong. Gubernur ya kan? Dan akhirnya Pak Jokowi memetik hasilnya. Beliau menang di gubernur, beliau menang di presiden 2 kali Bang. Gitu. Oke. Bang Sil, ini yang juga harus saya sampaikan ke penonton Ruang Konsensus. Ya kan, di luar masalah yang tadi ya, kita anggap tuh ternyata oke lah, kita menunggu aja untuk masalah keadilan yang diminta oleh Hasto tanpa memfitnah siapapun, termasuk Pak Jokowi, ikutin sidang pengadilan. Publik silahkan ikutin apa yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut, apa pembelaan Hasto, kita ikutin sidang. Dan apapun hasil sidang itulah yang real kejadian yang sesungguhnya. Sepakat ya, kita sampai di situ dulu aja apa pembicaraan tentang apakah Pak Jokowi akan melakukan tindakan atau tidak. Nah yang menarik lagi adalah terkait dengan Bang Sylvester ini. Ya kan? Saya anggap itu sebuah surprise ya. Saya dapat spill pekan lalu Bang Sil ini dipanggil oleh Mas Wapres. Kemudian pada hari yang sama juga dipanggil menghadap Presiden. Ya. Bisa dikasih bocoran nggak sedikit? Ini menarik ini. Padahal kan Bang Sylvester ini kan bukan orang struktural di organisasi manapun kecuali di relawan Solidaritas Merah Putih gitu lah. Gimana Bang Sil? Sama di Peradi Bersatu. Di Peradi Bersatu. Saya Dewan Kehormatan di situ. Nah, jadi kebetulan saya juga kaget juga tiba-tiba itu hari Kamis pertemuan. Kamis minggu kemarin ya? Nah, pokoknya ada seseorang dari dalam lah. Bang telepon. Besok ketemu presiden. Oh siap. Aku juga bingung mau ini apa agendanya, nggak dikasih tahu. Oh. Ya jadi terus habis itu pagi-pagi aku juga dikasih tahu lagi dari tim dalamnya Mas Wapres. Mas Wapres mau ketemu jam 11. Berarti lebih dulu? Lebih dulu. Gelagapan juga aku ya kan. Kok bisa di hari yang sama? Di hari yang sama. Jadi akhirnya ya sudah, saya... Ada rahasia nggak sih dibahas? Terus, apa agendanya sehingga khusus hanya seorang Sylvester Matutina yang dipanggil? Ya, jadi sebenarnya ada satu teman juga, berdua. Jadi, apakah dua-duanya relawan juga? Oh enggak. Enggak, oke. Okay. Yang satu teman ya adalah, pokoknya intinya ngobrol terus masalah-masalah lah, masalah aku kasih masukan beberapa contohnya pentingnya pembentukan tim komunikasi. Bentar, maaf Bang Sil, sebelum Bang Sil menjelaskan apa yang Bang Sylvester usulkan kepada Presiden, kira-kira waktu itu beliau menyampaikan nggak apa tujuan Bang Sil dipanggil Pak Presiden? Ada, tapi ini kayaknya Rahasia dulu. Kalau rahasia jangan dulu Pak. Jangan dulu, karena ada beberapa hal yang kan
ini kan menyangkut Presiden Republik Indonesia, Iya, Bang. iya. Ada Kalau yang Mama Rasa nggak usah. boleh saya Nggak bisa spill, di-spill dong ya. ada yang mesti enggak ya. Oke.